Banyak yang video mbak ini ya, gara-gara dianya ngomongnya Indon. Ya, Indon. Aku juga nggak ngerti sih apa arti Indon. Aku pun warga negara Indonesia, cuma dilihatnya juga dengan orang Malaysia. Jujur buat aku pribadi, aku dari Indonesia tidak terbiasa dengan bahasa daerah. Dan jujur aku belajar bahasa daerah ketika aku ada di Malaysia ini. 언제 많아요? 언제 많아요? 언제? 언제 많아요? Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan share kepada pemirsa semua mengenai tanggapan dua orang gadis cantik yang berasal dari Indonesia yang juga mereka bekerja di Malaysia ini, mengenai satu konten kreator yang juga berasal dari Indonesia. Agaknya beliau ini juga bekerja di Malaysia ini dan membuat video yang kurang mengenakan disebabkan perkataannya dia tidak suka katanya melihat atau mendengar orang Indonesia yang baru sampai ke Malaysia ini menggunakan bahasa Melayu. Kenapa tidak menggunakan bahasa daerah dia orang? Jadi seperti apa videonya? Jom! banyak yang video mbak ini ya, gara-gara dianya ngomongnya Indon. Ya, Indon. Aku juga nggak ngerti sih apa arti Indon. Aku pun warga negara Indonesia, cuman aku nggak ngerti dan nggak paham apa arti Indon. Tapi walaupun aku nggak ngerti apa itu Indon, aku nggak pernah bilang atau nulis bahasa Indon gitu, bahasa Indo ataupun lebih kurang Indo ya. Aku lebih suka ngomong itu kayak Indo gitu, bukan Indon. Aku juga nggak tahu kenapa. Dan teman-teman aku juga banyak kalau kayak Indon gitu marah juga. Aku juga nggak ngerti apa, dan aku juga nggak tanya apa sih artinya Indon itu apa. Tapi mbaknya ini kurasa udah lama juga ya di Malaysia, paham dong yang apa yang nggak boleh dibuat dan apa yang boleh dibuat. Itu kan negara kita sendiri. Kalau emang bahasa Indon itu nggak boleh ditulis atau disebutkan, mbaknya seharusnya nggak boleh nyebutkan juga, dan itu mungkin artinya agak lain gitu kan. Dan untuk mbaknya juga tadi ngomong budak baru yang kerja di Malaysia udah sok-sok pakai bahasa Melayu sama bangsanya sendiri. Ini aku mau bahas yang ini ya poinnya. Mbak, seharusnya Mbak itu sebagai warga negara Indonesia bangga dong mempunyai temen yang bisa menguasai bahasa Melayu, apalagi selengnya kayak seleng-seleng daerah Kedah gitu ya kan. Tada gitu-gitu ya kan. Aku pribadi pun aku nggak bisa ngomong bahasa Melayu selengnya. Aku ngomongnya bisa, selengnya nggak bisa. Mungkin kalau mbaknya join sama teman-teman aku lebih parah deh. Soalnya teman aku tuh ngomongnya I don't know why, I don't know you tell what. Gitu teman-teman aku, bukan Melayu lagi. Bukan maksud dia itu mau ngelupain bahasa daerahnya atau bahasa negaranya sendiri, Mbak. Bukan. Ya mungkin karena aku udah kebawa bahasa Melayunya itu atau slangnya. Jadi dia itu udah kebawa sampai ngomong ke teman-temannya sendiri gitu. Nah teman aku ada satu udah kayak ngomong bahasa Indonesia tuh kayak udah susah banget gitu ya. Dia tuh di sini tuh couple-nya sama Melayu, jadi slangnya Melayu juga gitu. Nah aku pribadi, aku suka-suka aja lihat teman aku slang-slangnya Melayu atau bahasa Melayu gitu ya. Karena nggak salah juga dong kalau aku ketemu mbaknya ngomong Melayu pun nggak salah kan. Melayu pun juga aslinya itu dari kayak kita juga Indonesia gitu, kayak dari Jawa-Jawa sana kan, sama aja gitu sebetulnya. Intinya yang penting mbaknya aja paham enggaknya. Kalau dia pakai bahasa Melayu mbaknya nggak paham ya wajar dong, ya mungkin mbaknya bego. Atau nanti teman mbaknya pakai bahasa Inggris, mbaknya lagi nggak paham, tembego dong. Dilihatnya Indonesia mbak, Indonesia, bukan Indon. Kakak ini sok-sok mau berkomentar tetapi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar pun nggak bisa. Kami nggak tahu itu apa Indon. Yang kami tahu itu Indonesia atau Indo. No pakai N.
Sebenarnya kalau kita mau berpikir secara terbuka atau rasional atau berpikir secara positif lah, ketika kita ketemu dengan orang yang baru datang ke Malaysia ini tapi sepertinya sudah ngomong ala-ala ke Melayu-Melayuan sangat gitu ya kan. Kalau kita berpikir secara terbuka, kita boleh aja berpikir bahwa mereka ngomong seperti itu untuk melatih diri mereka untuk terbiasa dengan berbahasa Melayu atau berbahasa Malaysia kayak gitu. Karena memang fakta dan kenyataannya memang ketika kita ada di luar daripada negara kita atau ketika kita berada di negara orang, kita harus belajar dan bisa mengikuti budaya yang ada di tempat itu kayak gitu ya kan. Bahkan jujur aja ketika aku pertama kali datang ke Malaysia ini dan ketika aku pulang ke Indonesia, ngomongku itu pun logatnya itu Melayu sangat, kental sekali bahasa Melayunya kayak gitu. Tapi seiring waktu berjalan, ketika aku belajar untuk beradaptasi di manapun aku berada, pada akhirnya aku bisa membedakan berbicara di depan orang kita atau orang Batak dengan ketika aku berbicara dengan orang Melayu, seperti itu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ketika kita baru pertama kali datang ke Malaysia ini dan ketemu dengan siapapun itu orangnya, termasuk orang Indonesia ataupun di luar dari Indonesia, kita akan ke-trigger untuk mengucapkan bahasa ala-ala kemelayuan, kayak gitu. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kalau kita mau berpikir secara terbuka, ya mungkin itu adalah salah satu cara mereka untuk supaya lancar berbicara bahasa Melayu, kayak gitu. Karena menurutku seiring waktu berjalan, orang-orang seperti itu pun akan belajar kok pada akhirnya bagaimana caranya untuk berbicara dengan sesama Indonesia, juga dengan orang Malaysia. Jujur buat aku pribadi, aku dari Indonesia tidak terbiasa dengan bahasa daerah. Dan jujur aku belajar bahasa daerah ketika aku ada di Malaysia ini, kayak gitu. Tapi bukan berarti aku nggak mau belajar gitu ya kan. Pada akhirnya yang dulunya aku sangat kental sekali ngomong berbahasa Melayu logatnya, sampai sekarang ini aku bisa ngomong seperti logat yang kalian dengar sekarang ini, kayak gitu. Setiap manusia akan mengalami sebuah inovasi yang baru kok, akan mengalami sebuah pembaharuan kok, baik di dalam segi perkataan, tingkah laku, semuanya kayak gitu. Jadi ya intinya jangan cepat-cepat ngejudge orang atau nyindir-nyindir orang lah gitu ya kan. Dan intinya, kami tidak pernah bilang kami orang Indon. Kami selalu bilang kami orang Indonesia. Atau orang Indo. No pakai N. Oke? Thank you. Terkadang ya, saya agak pelik melihat sifat segelintir orang yang macam tuh. Dah dia orang tuh kerja, nak memulakan kerja dekat Malaysia. Apa salahnya dia orang belajar untuk beradaptasi menggunakan bahasa Malaysia, yaitu Melayu. Ya, jadi tidak disangka-sangka ternyata apa yang selalu saya katakan bahwa peribahasa atau perkataan Indon itu adalah dari orang Indonesia sendiri. Buktinya sajalah, lihat kan orang Indonesia sendiri yang mengatakan dirinya Indon, menyebut Indon, tetapi selalu yang disalahkan, selalu yang diburuk sangka adalah orang Malaysia, seolah-olah orang Malaysia itulah yang membuat peribahasa atau perkataan Indon tersebut. Ternyata kita lihat di sini adalah orang Indonesia sendiri ya. Jadi untuk kakaknya, mbaknya atau makciknya ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jika ingin berbahasa daerah itu pastikan kalian berada di kampung halaman kalian, yaitu di daerah kalian sendiri. Saya ya pribadi saya, jika saya berbahasa daerah saya lihat dulu di sekitar saya apakah ramai orang yang sedaerah saya, maksudnya orang Batak begitu. Tapi kalau hanya kami berdua dan di sekeliling saya itu ramai orang-orang yang bukan dari daerah saya, mungkin saya akan menggunakan bahasa di mana saya memijakkan kaki macam itu. Sebab ada alasannya. Saya tidak ingin orang di sekeliling saya itu menganggap saya atau teman saya atau kami mengumpat di orang atau menjelekkan di orang. Jadi alangkah bagusnya jika memang hanya beberapa individu saja dekat situ, alangkah bagusnya kita menggunakan bahasa di mana kaki kita berpijak ya. Kalau masalah bahasa ya, ini seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan sebab
Bahasa Melayu juga sudah selalu saya katakan, bahasa Melayu itu ada juga di Indonesia. Jika kalian menghina bahasa Melayu yang digunakan orang Indonesia yang di Malaysia ini, itu menandakan kalian menghina bahasa Melayu yang ada di Riau, di Indonesia sana. Bukankah orang Melayu di Indonesia juga ada di Riau, di Medan, dan di Kalimantan, di mana lagi pemirsa? Saya rasa ya mbak ini, maci ini, kakak ini, namburu ini, opung ini, semua saya sebut, harusnya belajar dari orang Malaysia. Sebab selalu saya katakan orang Malaysia selalu menguasai banyak bahasa, tidak hanya satu bahasa saja. Paling sedikit 3 ya, tapi paling utama adalah bahasa nasional dia orang. Tetapi ada juga yang menguasai bahasa dari luar negara. Contohnya Jepang, ya Korea. Tak percaya? Ada satu video yang saya akan tunjukkan. Mungkin ini bisa jadi inspirasi kita untuk bisa menguasai dan membuka minda kita, agar kita jangan di bawah tempurung saja. Tapi yang saya nilai ya, yang video awal tadi itu beliau bekerja juga di Malaysia. Jadi apa masalah dia untuk melarang atau tidak suka dengan orang baru yang datang dari Indonesia untuk belajar atau menggunakan bahasa Melayu di Malaysia? Di Malaysia, tahu? Malaysia. Harusnya belajar ya dari orang Malaysia. Cium. Taxi Asia Cow, Tendik Sarita Korea. 이게 다예요? 조금 있어. 언제 많아요? 언제 많아요? 언제? 언제 많아요? 몰라요. 아 몰라요? 네. 여기 매일매일 많아요? 있어? 언제 있어? 매일 몰라? 없어요. 있어요. 조금 있어요. 언제? 언제요? 몰라요? 언제 몰라요? Nah itu agak tuh fasih, walaupun sedikit-sedikit masih merangkak-rangka untuk belajar bahasa Korea, tapi beliau tidak malu. Ini yang saya pandang orang Malaysia ya, mereka tidak malu untuk belajar bahasa asing. Sebab itu memang keperluan, karena kalau kita menguasai banyak bahasa, makin banyak juga pengetahuan kita. Dan jika ada orang yang mengumpat atau memburuk-burukkan kita, kita tahu. Dan lagi satu yang saya tahu di sini, orang Malaysia tak pernah pun mengutuk rakyat sendiri jika mereka menguasai banyak bahasa. Lagi-lagi ya, kalau orang Malaysia itu pandai atau memahami bahasa Indonesia, tak ada pun orang di sini yang mengutuk. Macam saya buat video ini saya bahasa rojak. Kadang saya bahasa Melayu, kadang saya bahasa Indonesia. Sebab saya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu hampir sama. Coba belajar sejarah untuk lebih paham lagi, untuk jangan buta sejarah lah ya. Saya akui ya, orang Malaysia ini ternyata lebih berpikiran terbuka. Jadi saya tidak pernah mendengar sesama rakyat Malaysia itu menghina jika ada rakyatnya menggunakan bahasa asing. Tak ada. Cuma di Konoha. Oke, jadi itulah ya pentingnya juga untuk memahami banyak bahasa. Ini tahun 2023. Banyak bahasa yang kita pahami, makin senang kita untuk dapat kerja, dapat kawan ya, dapat pengalaman, dapat ilmu, banyak manfaatnya. Jadi janganlah kita tutup diri kita itu di bawah tempurung yang tidak bisa keluar dari zona itu, yang kita tidak tahu apa di luar sana. Semestinya kita bangga jika ada orang Indonesia yang boleh menguasai banyak bahasa. Jangan dihujat. Harusnya kita belajar ya, seperti orang Malaysia. Mereka tidak malu untuk belajar banyak bahasa, sebab itu yang akan memajukan diri mereka. Apa salahnya kita contohi dan jangan kita hujat. Oke? Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.